Selamat siang, kita dari SMA Sabar Spring Sewu, kelas 12 IPS 1. Mau interview tentang Bapak siapa namanya, Pak? Pak Maman. Bapak Maman. Ya. Tentang ojek online ya, Pak ya. Jadi kan kita materinya tuh tentang sosiologi, tentang ketimpangan sosial. Dimana ketimpangan sosial yang kita ambil itu tentang ojek online sama ojek biasa. Ini Pak, menurut Bapak nih, setelah ada ojek online, Ya, gitu. kalau menurut saya setelah adanya ojek online kami berkurang. Masalahnya pangkalan juga orangnya kan nggak mesti ada ya. ojek online itu, sedangkan ojek online kan pakai aplikasi gitu kan. Ya, online. Kalau kita kan enggak, ya itu aja kekurangannya. Cuma kan selebihnya itu kan kadang kalau ini kita ada, kadang enggak. Ya. Ada di pangkalannya gitu ya. ya. Tetap di pangkalan. Ya. Cuma kalau ojek online sama ojek pangkalan tuh bedanya kalau jaga jarak. Misalnya ojek online ngambil di tempat pangkalan. Lebih dari 100 meter nggak apa-apa. Tapi kalau kurang dari 100 meter itu udah perjanjian. Dari samsatnya sana nggak boleh. Cuma ada aja yang kurang lah, yang bandel gitu. Ya. Itu Demi uang juga sih ya, Pak ya. iya. Terus menurut Bapak nih kendala setelah ada ojek online ini gitu. Kayak Ya. dampak itu, Oh, dampak. Ya, kalau menurut saya pribadi kalau adanya ojek online memang kekurangannya banyak. Karena orang yang sekarang itu pakainya apa ya, Android semua. Makanya banyak lari yang ke Online. online. Sebenarnya kita sih cuma untuk ini aja, yang pangkalan yang udah sering pangkalan ya tetap pernah di pangkalan. Tapi kalau yang ojek yang online ya biasa di online gitu aja. Tinggal nunggu dari Kekurangannya, HP-nya itu ya, Pak itu ya. aja. Iya. Benar-benar. Terus tanya apa lagi nih kita? Jadi setelah ada ojek online itu perubahannya gimana, Pak? Ya, Apa perubahannya banyak gitu? Perubahannya banyak, gratis lah istilahnya. Pengurangan itu lebih banyak kalau yang dari anak sekolah condongnya ke ojek online. Itu Lebih aja. praktis. Nah, sebenarnya kalau ongkos itu lebih mahal daripada ojek pangkalan. Kalau ojek online itu mahal. Misalnya dari jarak Jangka sini ke Kalirejo misalnya. Itu kalau ojek pangkalan bisa 50 nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau sana kan per kilo. Iya. Nah, per kilonya misalnya 10.000 dikali berapa kilo gitu. Jadi 1 kilo 10.000 gitu. Misalnya 10 kilo 100.000 gitu ya. Nah, gitu. Iya. Misalnya 1 kilo 10.000. Iya. Nah, dari sana berapa kilo? Hitungannya gitu. Kalau kita enggak. Kalau kita tentukan misalnya tawar-menawar berapa? 60 apa 50, ya udah gitu aja. Tinggal tawarannya gitu ya. Nah, cuma udah nggak pakai aplikasi lagi. Tinggal mangkal nunggu yang mau Yang ojek mau gitu ya. berangkat ojek gitu aja. Lainnya nggak ada. Terus gimana solusinya menurut Bapak nih? Karena ada ojek online tuh kan pendapatan jadi berkurang. Adakah solusi biar sama rata, biar semuanya adil gitu, Ya, Pak? kalau sama rata itu peraturannya dari Pemerintah. organnya sih, pemerintah. Itu kan kalau online itu kan adanya ojek online itu karena ada izinnya dari Pemerintah. Samsat. Oh, Samsat. Ya, kalau dari kepolisian nggak diizinin nggak bisa. Maksudnya ojek online kayak Grab, Gojek itu kan adanya dari Bandar Lampung sama Pringsewu yang ada. Iya. Lain kabupaten nggak ada tuh. Tanggamus aja masih sedikit, Pak, kalau Ya, Tanggamus. sedikit juga itu ini aja, orang-orang itu aja. Ya. Kalau sini kan menyeluruh dari mana aja Pringsewu. Jadi menurut Bapak solusinya gimana dong? Ya kalau menurut saya solusinya tetap berkurang. Jadi belum ada solusi buat ini gitu ya. Iya, Masih buntu. masih Karena semuanya tetap. suka pakai yang praktis. Ya, ya, pakai sekarang. yang praktis, yang pakai online rata-rata itu kalau anak-anak sekolah, orang pendidikan Iya. gitu. Kalau orang umum mah biasa aja. Ya. Eh, Ini kita boleh tanya nggak, Pak? Pendapatan Bapak sehari itu berapa? ya kalau sekarang pendapatannya tuh nggak mesti, kadang narik, kadang enggak. Itu kalau tahun-tahun ini. Cuma kalau yang dulu perharinya taruhlah bisa lah 50. Itu tahun dulu. Tapi kalau tahun sekarang udah nggak bisa.
nggak bisa dijanjiin gitu. Belum tentu banget Belum gitu tentu, ya. kadang dapat 5.000, kadang 10, kadang nggak narik sama sekali gitu. Ya ini aja saya dari jam 1 belum narik sama sekali karena emang nggak ada orang istilahnya. Berarti dampaknya gede banget lah ya, Pak, dari benar kalau tukang ojek online pangkalan itu. sekarang. ya. Udah ini. Ya mungkin Harusnya pemerintah juga harus memperhatikan Ya ya Pak itu, ya. itu harus karena adanya ojek online, ojek pangkalan jadi kalah. ya Karena pilih yang praktis, yang ekonomis pakai aplikasi gitu aja. saset datang dapat. Nah, Ya. Ya udah mungkin segitu aja Pak. ya sama-sama. Terima kasih nih dari kita. Bantu Ya. tugas sekolah. Ya. Guys, jadi ya kita ini ketemu dari alumni Saperis juga nih guys. Dari tahun berapa Pak? 98 98 gitu. Sepuh. Pak Marsudi dulu kalau Pak Marsudi. Sekarang Pak Aris. Jadi ini yang kedua kita bahas ketimpangan sosial. Pertama-tama kita kenalan dulu ya sama ibunya. Ibu namanya siapa? Ratia Dari mana Bu? Pring Kumpul. Oh, dari Pringkumpul. Jadi di sini ketimpangannya antara belanja online Shopee sama langsung pasaran di sini. Nah, jadi kita tuh dapat tugas sekolah Bu, tugas sosiologi untuk ketimpangan sosial. Nah, kita dari SMA Saverius. Nah, kan sekarang itu kan banyak teknologi yang canggih. Dan kebanyakan orang juga tuh kayak cara yang praktis, gak jauh-jauh ke pasar, langsung beli di HP. Nah, menurut Nah, Ibu tuh itu. gimana Bu? Kalau menurut aku nggak cocok. Mending aku yang kayak dulu, Hmm. beli apa ke pasar, nggak dianterin ke rumah. Sekarang beli nasi bungkus aja dianterin di rumah, beli sayur 5.000 dianterin di rumah. Nah, beli apa dianterin. Jadi kan kayak berdampak banget nih buat ekonomi Ibu. Dan menurut Ibu tuh dampaknya yang kerasa banget tuh gimana Bu? Ya yang rasa banget ya ini sekarang inilah, nggak istilahnya dagang sampai nggak laku. Saking sepinya karena ya dulu ada pelanggan orang gunung-gunung tuh pada belanja ke sini gitu. Sekarang nggak ada, orang mana-mana itu nggak ada. Dulu banyak orang belanja, sekarang nggak ada orang belanja. Gimana sekarang kan ada online itu. Mukanya pedagang di pasar tuh banyak yang tutup nggak laku. Kayak kamu lihat sana-sana, banyak yang tutup Wargane iku. Mereka kalah sama yang online. Lah iyalah. Mukanya kalau bisa diilangin online itu kalau bisa. Udah. Jadi kan Jadi banyak biar orang belanja mau milih-milih di pasar. Jadi kan kayak banyak pedagang kecil yang sepi gitu. Pedagang kecil yang bangkrut. Nah, menurut Ibu tuh solusinya ke depannya tuh menurut Ibu gimana biar jadi Ya kayak yang dulu aja. Sebelum ada online itu. Jadi dihilangkan ya. Jadi online itu dihilangkan. Pokoknya HP ada ya nggak apa-apa ya. Tapi online itu dihilangkan, nggak usah. Gitu. Jadi biar pedagang itu payu. Itu. semenjak online ini jadi pendapatannya gimana Bu? Gimana jadinya? Pelaris, sering nggak pelaris. Mukanya aku ini jarang buka nih. Sebulan baru buka 2 kali ini. Ya orang bayar karcis harus. Ayo. Tapi pemasukannya kurang. Pemasukannya nggak ada. Ayo. Pemasukannya nggak ada. Gimana? Nah ini nungguin dari tadi nggak ada orang masuk. Belum ada yang beli satu pun Bu. Nggak ada. Orang lewat itu aja lewat nggak beli tuh. Lewat tok. Jadi harusnya kayak lebih diperhatikan lagi ya sama pemerintah ya Bu ya. Iya, lebih diperhatikan lagi sama pemerintah. Pedagang-pedagang ini loh. Ya walaupun orang pedagang di Jakarta aja ya yang grosiran bos-bos itu aja banyak yang tutup. Katanya pemasukannya enggak ada. Ya kan pemasukannya dari jauh-jauh. Dari jauh-jauh sepi. Ya enggak belanja.
Dulu aku seminggu sekali ke Jakarta, Oh, buat Sekarang. belanja ya, Bu? Iya belanja. Karena rame dulu. Rame. Nah sekarang ini satu pun pelaris saja belum. Dulu nggak ketang sempak, nggak ketang kaos kutang, ya laku, kolor. Sekarang nggak laku semua. Lah gimana coba? Nggak ada orang nyari apa-apa. Makanya aduh. Ya, semenjak ada online itu yang sepi. Jadi makasih ya Bu udah bantuin kita tugas Iya, sekolah. kayak gitu. Jadi intinya tuh Makanya dari kurang perhatian dari pemerintah biar bisa kayak rame jadi kayak dulu lagi. makanya pilihan presiden tuh di TV. Iya, aku mau milih. Ganjar Bu. Ganjar. Bu pilih siapa Bu? Tahu nanti apa coba? Ganjar. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno. Saya suka kok. Ganjar. Atau Prabowo. Yang mau istilahnya bela rakyat yang pedagang kecil. Apalagi pedagang kecil atau Semangat Bu. Semangat. Sekian, terima kasih.